wabarakatuh. Halo Sobat Spenpen, bertemu dengan saya Sima Klepetrina di edisi podcast Bindikel. Kita kedatangan seorang narasumber yang sudah dikenal oleh seluruh siswa Spenpen. Seorang ibu guru yang cantik. Beliau adalah Ibu Nurhayati SPD, seorang guru BK SMP Negeri 7 Kebumen. Pengalaman beliau di bidang konseling sudah tidak diragukan lagi. Beliau telah mengajar selama 13 tahun. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Sima, alhamdulillah baik. Di tema podcast kali ini pembahasan kita cukup menarik Bu, apalagi untuk saya selaku remaja, terkait dengan perilaku dan cara penanganannya. Nah Bu, teman-teman saya ada yang prestasinya tinggi, karakternya baik, serta sopan terhadap siapapun. Pengalaman Ibu sebagai guru BK, apakah seorang anak yang berprestasi dan berkarakter baik selalu berasal dari keluarga yang mendukung atau tidak selalu seperti itu? Ya, pengalaman Bu Nur selama ini ketika mengajar bimbingan dan konseling, memang anak-anak yang penuh kasih sayang dari orang tua akan mendukung. Kemudian dengan dukungan orang tua, otomatis ketika orang tua mendukung, maka mereka akan memberikan fasilitas, kemudian mereka akan memberikan pendampingan, sehingga anak-anak yang mendapat perhatian seperti itu, mereka juga akan bersemangat dalam belajarnya. Berbeda dengan anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mereka kurang diperhatikan, mereka kurang dapat fasilitas yang cukup, sehingga hasil belajarnya pun kurang dibandingkan anak-anak yang memperoleh kasih sayang yang penuh, perhatian yang penuh dari orang tua, seperti itu. Jadi memang sangat berbeda Mbak Sima. Ketika anak-anak yang diperhatikan dengan anak yang tidak diperhatikan, anak-anak yang tumbuh dengan sendirinya, dengan anak-anak yang dalam bimbingan orang tua, itu memang sangat berbeda. Sebegitu penting peran keluarga dan orang tua ya Bu. Selain perhatian, apalagi sih Bu yang perlu orang tua lakukan supaya prestasi dan karakter anak baik? Ya, jadi yang dibutuhkan anak-anak adalah terutama satu tadi kasih sayang ya, yang kedua adalah perhatian, yang ketiga adalah pendidikan karakter. Ketika orang tua memperhatikan, anak-anak pasti akan dekat dengan orang tua. Kalau anak-anaknya tidak diperhatikan, mereka cenderung mencari perhatian keluar gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang selama ini yang Bu Nur dapatkan, itu anak-anak yang kurang perhatian, di samping prestasi belajarnya kurang, kemudian mereka sering berbuat yang mencari perhatian. Antara lain mereka melakukan bullying terhadap teman-teman, kemudian membolos, terus kemudian antara lain mencuri, terus kemudian memalak pada teman-temannya. Kadang-kadang apa sih artinya uang 2.000 sebetulnya kayak gitu. Tapi karena mereka yang utama adalah mereka mencari perhatian, sehingga mereka melakukan itu. Jadi mereka memang pada dasarnya hanya mencari perhatian yang pertama. Yang kedua adalah orang tua harus memberikan pendidikan karakter pada anak. Yang namanya pendidikan karakter itu adalah pendidikan olah kolbu dan olah pikir anak, yang dimana pendidikan karakter itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang setiap hari dilakukan. Orang tua kalau mengajarkan, kemudian orang tua memberikan contoh, itu pasti nanti orang tua anak-anak ini akan mencontoh orang tuanya, kemudian dia akan bisa memilah dan memilih antara mana yang baik dan tidak. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan setiap hari, maka itu akan menjadi sebuah karakter. Dan dari sebuah karakter itu kemudian dia akan menjadikan sebuah adab, dan setelah adab itu akan menjadikan sebuah akhlak. Maka orang tua ini sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah perhatian terhadap putra-putrinya, kemudian pendidikan karakter di dalam keluarga. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter itu, dengan ada ketiga tadi, yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah perhatian, yang ketiga pendidikan karakter, tidak dimungkinkan nanti putra-putrinya pun akan berkembang secara maksimal, baik prestasi di sekolah maupun adab terhadap teman-teman atau pada bapak ibu gurunya. Demikian Mbak Sima. Nah nih Bu, kadang banyak sekali faktor yang menghambat perkembangan karakter dan mengganggu studi atau belajarnya siswa. Walaupun dari rumah sudah dibimbing sebaik pula dari segi olah kalbu dan olah otak, permasalahan apa saja yang sering Ibu temui di sekolah? Ya, jadi gini, ketika memang pendidikan, yang namanya pendidikan itu akan berhasil ketika ada tiga hal semuanya mendukung. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. Ketika anak-anak dari rumah sudah dibimbing sedemikian baik, kemudian sekolah juga menyediakan pendidikan juga dengan baik. Tapi ingat bahwa anak-anak adalah mereka dengan lingkungan. Sementara anak-anak yang ada di SMP 7 adalah termasuk anak-anak remaja. Mereka lebih sering bergabung dengan teman-temannya daripada dengan orang tuanya.
Ketika di sekolah hanya beberapa jam, kemudian dengan orang tuanya beberapa jam, tapi ketika dengan lingkungannya, dengan anak-anak grupnya, dia waktunya akan lebih banyak. Dan juga bersosialisasi dengan orang tua juga semakin berkurang. Ketika di sekolah mereka pun berkelompok gitu ya. Jadi setelah pulang sekolah mereka juga masih dengan grupnya. Jadi orang tua itu yang penting adalah orang tua harus tahu dengan siapa anak-anak itu bermain, di mana dia bermain. Jadi ketika anak-anak dengan lingkungan yang baik pasti akan baik. Tapi ketika anak-anak di lingkungan di lingkungannya kemudian bermain dengan anak-anak yang kurang baik karakternya atau tingkah lakunya, maka lama-kelamaan siapapun akan bisa tergeser. Jadi kalau dari rumah pendidikannya baik, kemudian ternyata lingkungannya membawa dia ke dalam ketidakbaikan, maka dia akan mudah terpengaruh. Jadi jangan, kalau orang tua, yang saya harapkan adalah ketika orang tua membimbing, jangan lupa mereka harus tahu dengan siapa temannya bermain, dengan siapa anaknya bermain, kemudian di mana dia bermain. Jadi seperti itu, lingkungan yang luar biasa, karena memang hampir 70% anak-anak dengan lingkungannya, bukan dengan orang tua dan dengan sekolah, begitu Mbak Sima. Menarik sekali Bu, kadang banyak sekali teman-teman saya yang perilakunya berbeda. Di rumah baik, tapi di sekolah salah pergaulan. Ada juga yang di rumah memberontak, sedangkan di sekolah pendiam dan jarang bergaul. Sebagai guru BK, upaya apa saja yang Ibu lakukan untuk menangani masalah seperti itu? Ya, jadi gini Mbak Sima. Jadi yang selama ini Bu Nur dapatkan itu adalah ketika anak berbeda dengan keadaannya di rumah dengan di sekolah, itu adalah ketika pola pengasuhan orang tua berbeda. Kebanyakan seorang ibu pasti akan menutupi. Jadi ketika anaknya berbuat yang tidak semestinya, itu biasanya ibu menutupi karena takut dengan ayahnya yang kadang-kadang keras, main tangan dan seterusnya. Kemudian anak-anak setelah ditutupi oleh ibunya, anak-anak itu merasa aman dalam pengasuhan ibu, sehingga dia karena merasa tertutupi, ayah tidak tahu, dia tidak pernah dimarahi, dia kok hanya oleh ibunya, maka anak itu akan berlindung di balik ibunya dan dia akan melakukan seperti itu, seperti yang tidak sesuai sebetulnya. Tapi ketika lama perjalanan panjang dan ketika sekolah kemudian terpaksa harus memanggil orang tua, maka karena kerjasama dengan sekolah ya orang tua itu, maka orang tua dipanggil, barulah di situ nanti ibu akan tahu bahwa selama ini memang mereka mengasuhnya dalam yang salah gitu. Jadi dalam artian antara ayah dengan ibu berbeda pola pengasuhan. Jadi yang selama ini memang didapatkan antara seperti itu. Jadi kalau yang dapat kami bantu adalah ketika anak-anak untuk meningkatkan belajarnya dengan konseling, dengan panggilan orang tua, dan akhirnya memang insya Allah dengan kerjasama dengan orang tua semuanya akan lebih baik. Seperti itu Mbak Sima. Berarti dari pihak sekolah melakukan komunikasi permasalahan anak terhadap orang tua mereka ya Bu? Ya, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Tentunya remaja seperti saya harus sering berkomunikasi dengan orang tua. Sebagai penutup, apa harapan Ibu untuk pemirsa Spenpen Talk baik remaja maupun orang dewasa? Ya, untuk para orang tua wali siswa dari SMP 7 yang kami harapkan adalah dampingi anak-anak kita. Mereka adalah remaja. Yang namanya remaja bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Jadi ketika mereka melewati masa remaja bukan masa yang gampang. Jadi mereka memang untuk fisik memang mereka selayaknya orang dewasa, tapi mereka untuk jiwa mereka masih di persimpangan. Jadi tolong dampingi mereka, sayangi mereka, antar mereka untuk menjadi pribadi yang tangguh, antar mereka untuk menjadi pribadi yang berkarakter, sehingga apa yang Bapak Ibu harapkan akan terwujud. Masa depan mereka adalah masa depan kita. Jadi untuk anak-anakku semuanya, tetaplah kalian menjadi pribadi yang berkarakter, tetaplah kalian bersahaja dalam menjalani kehidupan ini. Kalian semua adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki kemampuan masing-masing. Kejarlah semua itu. Benar percaya kalian akan sukses suatu saat nanti. Demikian Mbak Sima. Amin. Wah, luar biasa sekali Bu pesannya, saya sampai terharu. Terima kasih Ibu atas waktu dan kunjungan ke Spenpen Talk dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Sobat Spenpen Podcast, kesuksesan seorang remaja tak terlepas dari dukungan orang tua. Tidak ada hal instan tanpa disertai usaha yang maksimal.
Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya. Saya Shima Clavetrina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.